نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi hadil qudus qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, kullu amali bini Adam huwa lahu illa sawmu fa innahu li wa ana azibihi was-siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhub fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sha'im. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab An-Nawawi. Ibu-ibu, apa-apa ambo yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah ibu bapak kita sama-sama aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari kini ko Bu Pak, kita sudah berada, ada sebahagian saudara awak pada malam kini, malam nang ke-8 dan ada nang ke-7. Ya betul Bu? Ya. Mudah-mudahan ibu pada rahmati Allah, dengan kita hadir pada malam hari ini dan menegakkan qiyamul lail, Allah berikan kemudahan-kemudahan, hendaknya Allah berikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa dengan nikmat sehat iman kita. Mudah-mudahan dengan kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk mengharapkan ridha Allah, dijadikannya kita adalah hamba-hamba yang diridhoi untuk menghuni jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa-apa ambo yang dirahmati Allah, kembali kita berpada rahmat membiasakan lisan, hati dan fikiran awak untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan lisan awak, ya, diikuti dengan hati dan fikiran kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah nanti kita bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya. Ba'ab itu rahmati Allah, Pak. Bukankah Rasulullah mengatakan, ketika umatku berselawat sekali saja kepadaku, kata Allah, kata Rasulullah, Allah akan memberikan kebaikan 10. Dan bahkan kata Rasulullah, ketika umatku berselawat kepadaku, aku tahu persis. Bu, Pak, yang diungkapkan di Rasulullah rahmati Allah diberikan, diteliti oleh orang Yahudi, orang-orang Barat. Apa betul perkataan Muhammad ini ketika selawat umatnya sampai kepada, padahal dia sudah meninggal? Ternyata rahmati Allah, sebuah penelitian internasional mengatakan, dalam penelitian tentang psikologi, ternyata ketika kita umat Nabi Muhammad SAW berselawat kepada Rasulullah seperti hari ini, walaupun Rasulullah tidak ada, namun dalam diri kita ini, kata orang Yahudi, ada satu badan namanya badan bioplasmik, Bu Pak. Badan bioplasmik ini silakan nanti di searching di Google, lihat di YouTube apa itu badan bioplasmik itu. Ternyata berahmati Allah, Allah ciptakan, Tuhan ciptakan, kata orang Yahudi, satu badan dalam diri kita, badan bioplasmik, yang mana badan ini memancarkan sinyal.
Nah, sinyal itu bagaimana bisa memancar? Sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu amali bini Adam huwalahu, kata Allah. Seluruh amalan anak cucu Adam kembali kepadanya. Maka kembali itu menguatkan sinyalnya. Ketika kita berselawat, kita menampilkan sinyal kita mencari badan bioplasmik Rasulullah. Pertemuan dua badan bioplasmik secara teoritis ilmu psikologis, ini yang diungkapkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Belum ada penemuan ilmu itu, Pak. Nabi berani mengungkapkan itu. Ternyata dirahmati Allah, apa yang beliau katakan terbukti adanya. Ketika kita berselawat umat Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak ada hari ini, ternyata badan bioplasmik kita mencari badan bioplasmik Rasulullah. Itu yang diungkap Rasulullah ketika beliau hidup 14 abad yang lalu. Bahwasanya ketika kita berselawat, Rasulullah tahu persis pertemuan dua badan bioplasmik. Luar biasa. Padahal waktu itu dirahmati Allah, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meneliti itu. Baru tahun 1992 ada penelitian itu. Dan alhamdulillah itu hasilnya. Akhirnya orang Yahudi tidak mempublikasikan penelitian itu. Kenapa? Karena ada kejujuran, penemuan fakta bahwa Rasulullah betul-betul mengatakan apa yang disampaikan adalah amanah, betul-betul benar. Maka oleh sebab itu, dirahmati Allah, yuk kita sama-sama, Bu, Pak, kita biasakan lisan kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Kita biasakan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita biasakan lisan kita untuk selalu baca Quran. Insya Allah badan bioplasmik kita itu akan lebih menguat untuk mencari tujuan dari ibadah kita. Mudah-mudahan Ibu pada rahmati Allah, pada malam hari ini kita bisa sedikit banyak membahas ini. Ibu pada rahmati Allah, pertama pada rahmati Allah, mohon izin perkenalan sebentar. Seperti disampaikan pengurus, nama Ambo Adrian Syah. Memang dulu pernah ceramah siko, Bu, Pak, tapi belakangan beberapa kali Ramadan tidak. Dan alhamdulillah dengan izin pengurus, dengan izin Allah melalui pengurus, kita diundang kembali di Masjid Ilham ini. Alhamdulillah. Ambo tinggal, Bu, Pak, arah ke Haloban, digodoi aktivitas sehari-hari sebagai guru di SMK PP Negeri Padang Mengatas. Kalau saya suak nama Pak Senakma, sekolah peternakan. Tapi alhamdulillah Pak, siswa Ambo tidak ada yang teronak, Pak. Manusia semuanya, alhamdulillah. Ibu bapak dirahmati Allah, pada malam hari kini ke dirahmati Allah, kita akan cuba mentadaburi, mengurai, memaknai dari hadis yang ini bersumberkan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Ustaz, firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran berkenaan dengan amalan, termasuk amalan Ramadan. Seperti yang kita bacakan tadi, ku dirahmati Allah, Allah dalam hadis qudsinya, kullu amali bini Adam huwalahu, kecil. Seluruh amalan anak cucu Adam balik kainyo balik, Pak. Balik kawak balik. Nilainya untuk Allah. Nah, Ibu pada rahmati Allah, berhubungan dengan kita pada malam bulan Ramadan, kita bulan Ramadan, tentu dirahmati Allah, amalan kita kok, Bu, Pak, banyak ada peningkatan. Mungkin dulu kita sebelum Ramadan jarang mana kita untuk solat sunat. Kinilah kita tingkatkan, ada solat sunat rawatib kita, ada duha kita, malam kita tarwih dan witir, alhamdulillah. Nah, Ibu pada rahmati Allah, ternyata Bu rahmati Allah, seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, asajo yang kita lakukan amalan apa saja kecuali amalan saum, puasa. Seluruh amalan kecuali Allah untuk kita manfaatnya, kecuali puasa. Karena Allah mengatakan, dirahmati Allah, yang namanya puasa itu fa innahu li, maka sungguhnya puasa yang kau lakukan wahai hambaku kecuali Allah itu untukku, wa ana azibih, dan aku yang memberikan balasan langsung. Jadi Ibu pada rahmati Allah, puasa itu untuk Allah. Nah, Ibu bapak dirahmati Allah, manfaat puasa ko beribadah kepada kembali kepada kita ini. Bu, Pak, Ambo dulu Bu dirahmati Allah untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Yen Batu Sangkar, meneliti tentang gelombang otak, dan ini sering kita sampaikan beberapa pertemuan pengajian tausiah kita. Sebab ini
Kami merasakan ini adalah penemuan yang belum pernah disampaikan sebelum-sebelumnya. Ibu bapak dirahmati Allah, ketika kami meneliti penelitian tentang gelombang otak manusia ketika beribadah, Pak. Ambo meneliti, Pak, permasalahan masalah siswa berhubung gelombang otak yang Ambo temui dalam jurnal internasional, hasil penelitian orang-orang dalam ilmu psikologi. Ternyata dirahmati Allah, ketika umat Islam, kata Dr. Dena Zohar berulang kali kita sampaikan, Ibu dirahmati Allah, dan Dr. Ian Mashal, ternyata berahmatilah ketika umat Islam, kata dua orang dokter ini, kalau Dr. Dena Zohar ke berahmatilah ini adalah dosen di America University. Kalau Dr. Ian Mashal berahmati Allah, Bapak, ini merupakan doktor di Oxford University London. Ternyata hasil penelitiannya, dia terpasangkan alat di kepala umat Islam ketika beribadah, dilihat di layar komputer, ternyata ada pergerakan di dalam kepala manusia. Dan disimpulkan yang dirahmati Allah, bahwasanya dalam kepala manusia ini dirahmati Allah, ada satu otak yang sangat luar biasa yang Tuhan titipkan langsung, program dari Tuhan. Awak selama kau tahu, Bu, utawa hanya dua, betul tak, Bu, Pak? Ya dah, Pak, ya. Utawa dua tahu, utak kiri, utak kanan, atau utak ketek, utak gadang, ya, Bu. Ternyata berahmati Allah, kalau kita dalami ilmu-ilmu Allah dalam Al-Quran, kita urai dengan spesifikasi ilmu yang ada, terutama dalam ilmu neuropsikologi, khusus membahas saraf di kepala kita, Pak. Ternyata dalam kepala waktu, Pak dirahmati Allah, ada satu otak namanya otak lobus temporalis. Catat, Bu, Pak, nanti cari lihat di Google. Otak lobus temporalis itu dirahmati Allah seperti ini, Bu, Pak. Kita kepalkan seperti ini tangan kita, kita adakan lubang tengahnya sebesar lubang ini, otak itu berada tepat di kepala awak, sejajar dengan telinga, dan otak lobus temporalis itu, kata Dr. Dena Zohar, sudah diprogram oleh Tuhan. Ketika melanjutkan dari hasil proses penelitian itu, rahmatlah, dan kesimpulan yang mentakjubkan kami ketika itu, Bu, Pak, dan itu mau sampaikan, mau presentasikan di hadapan para dokter ketika itu, di hadapan Dr. Dian Batu Sangkar. Ternyata otak lobus temporalis itu ada program Tuhan, dinamakannya oleh Dena Zohar ini adalah program God Spot. Apa maksudnya? Di dalam kepala manusia itu ada lobus temporalis, otak manusia. Tuhan titipkan, katanya, karena dia orang Yahudi, Tuhan titipkan, katanya, dalam otak itu 99 nama-nama Tuhan dan kalimat-kalimat yang baik. Kata ilmuwan psikologi kejiwaan dari umat Islam, beliau merupakan dosen di Universitas Islam Madinah hari ini, Dr. Muhammad Uthman Najati, mengatakan yang 99 dikatakan Dena Zohar, yang dikuatkan oleh Ian Mashal tadi, ialah nama-nama Allah. Kalau kita orang Islam menanggal 99 nama-nama Tuhan, akan ada, Bu, Pak, Asmaul Husna. Nanti, Bu, Pak, ketika di rumah buka Google, buka YouTube, cari searching ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat tentang doa. Sebab kata Dr. Dena Zohar, ketika umat Islam itu dia melakukan aktivitas ibadah, nyosolat, nyebaca Quran, ketika melakukan amalan-amalan diperintah oleh Allah, berrahmatlah, otak tadi bergerak. Maka berrahmatlah Allah, kata Ustadz Hadi Hidayat, nanti lihat di YouTube-nya tentang ceramah tentang doa. Apa kata beliau? Bapak, Ibu, kalau mau minta sama Allah itu semua permohonan kita, jangan langsung minta, sebut nama-nama Allah. Ternyata apa yang sampaikan Ustaz Hadi Hidayat itu, rahmati Allah, itulah turunan dari disampaikan oleh Dena Zohar. Ketika kita sebut nama Allah, apalagi di bulan Ramadan, maka otak lobus temporalis kita itu bergerak, Bu, Pak. Dia bereaksi. Di atas otak lobus temporalis ada otak limbik sistem, otak emosional. Pagi tadi, Bu, Pak, amula 2 hari melatih guru-guru, ustaz-ustazah di pesantren Sumatera Tawalib Parabik Bukit Tinggi, Pak. Dan alhamdulillah alumni di situ diminta di yayasan untuk melatih guru-guru dalam rangka kompetensinya mendalami tentang hipnosis, tentang ilmu, tentang terapi psikologis. Sudah 2 hari, Pak. Tadi kita bukakan, alangkah heran dan terpananya para ustaz itu. Oh, begitu ya, Pak Ed, ya. Ternyata berrahmati Allah, kalau kita gali ilmu Allah Al-Quran ini, maka ketika kami kuliah, berrahmatlah, apa kata Profesor Dr. Hasan Zaini, Profesor di Batu Sangkar,
wahai anandaku semuanya, para magister, calon-calon magister, ketika dia kuliah sama kami dirahmati Allah dalam mata kuliah ayat-ayat counseling, proses counseling dalam Al-Quran, ketahuilah yang kita baca jadikan pedoman dalam hidup kita itu bukan ilmu, tapi adalah sumber ilmu. Ternyata dirahmati Allah di situ kami terbuka. Ternyata memang betul Al-Quran itu sumber ilmu. Sehingga dirahmati Allah, ketika kita berzikir, ketika kita berselawat, ketika kita melakukan ibadah puasa, kita niat saja mulai dia bergerak. Maka dirahmati Allah, ketika ibu bapak solat, baca Quran, berzikir, melakukan ibadah puasa, maka otak itu bergerak, di atasnya ada limbik sistem. Perpaduan dua gerakan otak ini dirahmati Allah, dalam hasil penelitian itu dia mengeluarkan kelenjar pituitary namanya. Silakan di searching Google nanti. Awak solat dirahmati Allah, awak zikir, awak baca Quran, awak solawat, melakukan aktivitas amalan wa amil solihat, maka kelenjar pituitary kita mengalami reaksi dan menghasilkan namanya dalam ilmu neuropsikologi itu namanya ada diciptakan zat kimia namanya beta endorfin. Beta endorfin, lihat di Google dirahmatullah. Beta endorfin itulah zat kimia diciptakan oleh Allah untuk menyehatkan. Bahkan di Google itu menyebutkan beta endorfin, zat kimia itu yang diproduksi oleh otak kita yang bergerak dengan imal ibadah kita, itu juga bahagian dari penenang untuk orang yang sakit. Bahkan lebih bagus, kata yang kita baca dalam Google itu 200 kali lipat bagus daripada morfin. Kita selama ini morfin kita kira untuk digunakan untuk hal-hal yang negatif. Di dunia medis digunakan untuk pengobatan. Ternyata Allah ciptakan zat kimia beta endorfin kepada kita untuk kita sehat. Di dalam beta endorfin, dirahmati Allah, pernah kita diskusikan dengan Dr. Sylvian Netri dari Batu Sangkar. Ternyata dalam beta endorfin manusia yang diciptakan dari hasil proses ibadah, ternyata dirahmati ada hormon dopamin. Apa dopamin itu? Hormon bahagia. Awak siap zikir, tenang tak perasaan Bapak? Tenang. Kita baca Quran, tenang tak perasaan kita? Selama Ramadan, tenang tak perasaan kita, Bapak? Tenang. Kenapa? Beta endorfin kita diproduksi terus oleh dua otak kita, otak lobus temporalis dan otak limbik sistem. Maka dirahmati Allah, Ramadan ketika bertemu hari ini, di samping untuk kita tingkatkan amalan kita, dirahmatilah, insyaallah manfaatnya luar biasa untuk awak, dirahmati Allah. Kenapa? Secara psikologis ada jaminan, kata Dr. Muhammad Ithman Yusuf, spesialis saraf, bahwasanya ada jaminan orang yang beribadah taat kepada Allah, dia akan lebih dulu sehat secara mental dibandingkan orang-orang yang lalai dengan ibadahnya. Jadi ibu pada dirahmati Allah, bersyukurlah awak pada malam hari ini bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan di Ramadan tahun kini kita tingkatkan amalan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan nilai muttaqin insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Pak, kalau kita buka saudaranya dirahmati Allah, rahasia-rahasia tentang ibadah yang kita lakukan luar biasa, Bu Pak. Seperti solat yang kita lakukan dirahmati Allah, itu ada jaminan oleh Allah untuk mendapatkan nikmat Allah, jannahnya Allah. Kalau solat itu betul-betul kita jalankan seperti apa yang Rasulullah katakan, solatlah engkau wahai umatku seperti aku solat. Maka dirahmati Allah, ada maknanya. Ibadah yang kita lakukan harus kita pelajari dan kita fahami. Kalau tidak faham, cari guru, cari alim ulama kita. Tidak cukup kita dengan baca kitab saja. Kadang-kadang kitab itu menjelaskan tentang hal yang umum. Maka dirahmati Allah, kalau dalam dunia bisnis namanya harus ada mentornya, Pak. Tapi kalau dalam segi agama harus bertanya kita dengan alim ulama. Bagaimana caranya? Datangi majelis-majelis ilmu seperti hari ini. Maka dirahmati Allah, yuk kita sama-sama, kita ladegih kesempatan di Allah di bulan Ramadan ke, Pak. Bulan Ramadan itu di kesempatan di Allah bertemu, manfaatkan. Untuk apa? Pertama, mungkin kita mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, mungkin bisa kita mengharapkan bagaimana ampunan Allah selama Ramadan. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita jalankan aktivitas Ramadan, insya Allah kita disehatkan secara fisik dan mental kita untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Jadi dirahmati Allah, makanya Bu Pak, Rasulullah itu mengajarkan ketika kita masuk satu Ramadan, angkat tangan ke Rasulullah ke sahabat, berdoa kepada Allah. Lihat tahu doanya, Bu? Bu, lihat tahu doanya ketika awal Ramadan. Rasulullah ajarkan
Banyak hadis mengatakan itu. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Kita tonton. Doa Rasulullah dia mengajarkan kepada sahabat ketika masuknya satu Ramadan adalah Rasulullah baca Allahumma ahillah alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa yang diajarkan Rasulullah di awal Ramadan, masuknya Ramadan. Kenapa? Apa artinya? Allahumma ahillah, ya Allah ya Tuhan kami, hadirkan Ramadan. Ahillah alaina bil yumni, dengan rasa tenang, nyaman kami menghadapi Ramadan ini. Ketentraman batin kami, siap kami dengan ketenangan kondisi kami. Wal iman, dengan kekuatan iman kami tingkatkan ya Allah. Wassalamati, berikan kesehatan selama Ramadan ya Allah. Wal Islam, dengan keislaman yang kami miliki ya Allah. Rabbi wa rabbukallah, Tuhan kami, Tuhanku yang maha pemberi berkah. Jadi ibu rahmati Allah, masuk Ramadan itu seharusnya dan seyogyanya kita bermohon kepada Allah, kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nilai keimanan selama Ramadan, mantapnya iman kita dengan amalan wa amilis salihat kita ketika Ramadan. Kita minta kalau selama Ramadan tidak pernah sakit kita. Yang keempat, kita minta kepada Allah bagaimana keislaman itu menjadi mantap di kita kepada Tuhan yang memberikan keberkahan, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini termotivasi kita berrahmatullah untuk meningkatkan amalan. Sebab ibu rahmati Allah, kalau kita gali amalan-amalan yang kita lakukan rahmatullah luar biasa manfaatnya Pak. Contoh satu saja Pak, tentang sholat. Tidak usah semua kita bahas Pak, tentang kita mengangkat tangan mentakbiratul ihram Pak. Ketika takbiratul ihram udah manfaatnya besar. Kenapa? Ketika kita angkatkan tangan kita sejajar dengan tangan kita, atau kita lipatkan, dekatkan ke dada kita, ternyata berrahmati Allah, rongga dada kita ini terbuka. Terbukanya rongga dada kita takbiratul ihram, maka masuklah oksigen. Oksigen yang masuk itu berrahmati Allah secara keilmuan ini berrahmati Allah akan memenuhi ruang otak lobus temporis kita. Ketika oksigen cukup di kepala kita, dia menghasilkan kelenjar pituitari lebih banyak. Maka dirahmati Allah, perbanyak solat-solat sunat kita. Kenapa? Karena kita sehat ketika mengangkat takbiratul ihram. Kenapa? Otak kita sehat. Kenapa? Cukup oksigen. Kalau kita bahas lagi bagaimana kita melipatkan, dan banyak lagi masih dirahmati Allah. Kalau kita lihat, ini kita ambil salinan dari ilmu dari ortopedi yang ada di kedokteran. Kita tanyakan, kita dalami itu. Ternyata dirahmati Allah, gerakan-gerakan solat kita itu luar biasa. Kalau di Austria, bukan Australia Pak, di Austria kita pernah berdiskusi dengan guru bahasa, guru PJOK, Pak Datu, di Austria itu Pak Datu, gerakan sholat itu menjadi gerakan senam. Bayangkan dulu Pak, gerakan senam, kenapa? Manfaatnya besar. Ketika ruku, bagaimana punggung kita disediakan. Ketika kita sujud, bagaimana kita jantung kita memompakan darah maksimal ke otak kita, kita sujud. Maka Rasul katakan, perlama sujudmu. Maka berrahmati Allah, kalau kita uraikan banyak berrahmati Allah, termasuk doa kita ketika sholat. Bayangkan semuanya untuk kita. Contoh, Rabbir firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu untuk awak sudah Pak, tidak ada untuk orang. Walaupun kita berimam memang tetap doa untuk kita. Rabbir firli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, warhamni, belas kasih aku ya Allah. Itu doa kita. Wajiburni, tutup kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkatkan derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk ya. Wa'afini, berikan sehat ya Allah. Wa'fu'ani, kalau masih ada salahku ya Allah, maafkan kesalahanku. Begitu luar biasa berrahmati Allah kalau kita memahami bagaimana ibadah yang Allah perintahkan itu bermanfaat untuk yang betul. Kata Allah dalam hadis qudsi Allah, kullu amali bini adam huwa lahu. Amalan itu kembali kepada nilainya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini dirahmati Allah, insya-Allah ini bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah dirahmati Allah. Saya Ustaz, kami tidak yakin Ustaz, nanti kalau udah kesempatan kita tambahkan ada PPT-nya Pak, ada gelombang otaknya. Kita alhamdulillah dirahmati Allah, ambo membuat tesis Pak, punya bukunya. Kita bukukan gelombang otak itu, ternyata luar biasa dirahmati Allah untuk kita semangat untuk beribadah. Jadi dirahmati Allah, manfaatkanlah Ramadan ini untuk meningkatkan amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kata Dr. Ali bin Abdurrahman Al-Huzaifi, ketika kita beribadah kepada ikhlas karena Allah, itu mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ibu dirahmati Allah, bulan Ramadan hari ini, tahun ini Allah bukakan pintu maaf, Allah bukakan pintu taubat untuk kita, dan Allah limpahkan rezeki, limpahkan nikmat dan nilai-nilai keimanan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dirahmati Allah, mungkin itu kita sampaikan pada malam hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berbekas di hati dan fikiran kita, dirahmati Allah, menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan amalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sampaikan dirahmatlah, ku ada bahasa ambo dak ditampeknya dirahmati Allah. Ambo mohon maaf kepada ibu bapa. Dimaafkan tu Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah seperti hari ini Bapak di yutal yaumil qiyamah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ambo akhiri banyak maaf. Billahi fistabil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.